Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 19 14 20 171. Tentunya dari kelas perbankan syariah semester 3 kelas E. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih perkembangan dari bank dan lembaga keuangan syariah dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pertumbuhan bank dan lembaga keuangan syariah pada tahun 2014 ya. Dan ini informasinya saya ambil dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Nah, untuk tahun 2014 itu sendiri, ekonomi Indonesia itu sedang mengalami penurunan ya, di mana perkembangan ekonomi Indonesia pada saat itu di kisaran 5,02% ya, yang biasanya dari tahun sebelum-sebelumnya itu di atas 5,5%. Tapi tahun 2014 ini ekonomi Indonesia pertumbuhannya cuma 5,02%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang demikian tentu juga mempengaruhi bank dan lembaga keuangan Indonesia pada tahun itu ya. Sehingga pada tahun 2014 itu sendiri, untuk informasi dari OJK, untuk Bank Umum Syariah atau BUS itu berada di kisaran 12%. Kemudian untuk unit usaha syariah itu pertumbuhannya kurang lebih 8%, dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu pertumbuhannya kurang lebih di kisaran 19%. Nah, kemudian dengan aset industri perbankan syariah itu sebesar kurang lebih 279 triliun rupiah, dengan pinjaman yang diberikan sebesar 204 triliun rupiah, dan dana pihak ketiga atau DPK itu sebesar kurang lebih 222 triliun. Itu pertumbuhan bank dan lembaga keuangan syariah di tahun 2014. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan atau pertumbuhan bank dan lembaga keuangan syariah Indonesia pada tahun 2015. Bisa dikatakan Indonesia pada tahun 2014 dan 2015 itu sedang mengalami penurunan ya, penurunan pertumbuhan dari sistem ekonomi. Nah, di sini dari OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015 ini tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4,79%. Itu pertumbuhan ekonominya ya. Pertumbuhan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014. Dan tentu pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga berdampak kepada pertumbuhan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, di sini tercatat untuk Bank Umum Syariah itu pertumbuhannya di kisaran 9,00%. Sedangkan untuk unit usaha syariah itu berada di kisaran 7,06%. Kemudian untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS itu pertumbuhannya di kisaran 6,37%. Nah, sedangkan untuk total aset tahun 2015 itu di kisaran kurang lebih 304 triliun rupiah, dengan pinjaman yang diberikan itu sebesar 218,7 triliun rupiah, dan juga dana pihak ketiga atau DPK itu sebesar 236 triliun rupiah. Itu perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di tahun 2015 yang bisa dikatakan menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian perkembangan atau pertumbuhan bank dan lembaga keuangan syariah di tahun 2016. Nah, bisa dikatakan di tahun 2016 ini adalah masa-masa bangkitnya ekonomi di Indonesia hingga tahun-tahun selanjutnya begitu ya. Karena tercatat di sini pada tahun 2016 perekonomian Indonesia itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun 2015, dengan pertumbuhan ekonomi tercatat itu sebesar 10,4%. Dan ini juga berimbas kepada sistem ataupun bank dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, dan tentu berimbas juga ya. Dan di sini tercatat untuk peningkatan aset perbankan syariah itu berada di kisaran 20,28%. Itu luar biasa. Kemudian untuk aset industri keuangan non syariah itu berada di kisaran 36,30%, dan nilai indeks saham syariah Indonesia itu kurang lebih di kisaran 18,62%, dan nilai nominal suku koperasi outstanding
itu berada di kisaran 19,96%. Ini pertumbuhan yang sangat luar biasa pada tahun 2016 karena memang sistem ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sedang mengalami peningkatan sampai 10 antara 10 sampai 11% itu peningkatannya atau pertumbuhannya. Jadi sangat berimbas juga kepada bank dan lembaga keuangan syariah pada tahun 2016 itu. Kemudian selanjutnya yaitu pertumbuhan ataupun perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di tahun 2017. Nah, untuk di tahun 2017 ini karena memang 5 tahun ke belakang sistem ekonomi Indonesia dan juga sistem ekonomi Islam di Indonesia itu sedang mengalami peningkatan atau pertumbuhannya sangat signifikan karena memang banyak dukungan. Yang pertama, inflasi di Indonesia juga tidak terlalu naik dan juga tidak terlalu turun, artinya normal aja, tidak terlalu menekan. Kemudian juga banyak sekali dukungan-dukungan dan juga para pejuang untuk sistem ekonomi Islam ini agar terus berkembang di Indonesia. Dan pada tahun 2017 ini tercatat dari Otoritas Jasa Keuangan itu untuk aset keuangan syariah ya, itu sebesar 1.129,77 triliun rupiah. Ini memang aset yang sangat luar biasa untuk pembekalan bank dan lembaga keuangan syariah itu untuk kedepannya seperti apa begitu ya. Jadi 5 tahun ke belakang dari tahun 2017 itu dan tahun 2017 itu selalu melakukan ataupun mengalami pertumbuhan atau peningkatan yang sangat baik. Kemudian selanjutnya pertumbuhan di tahun 2018 untuk bank dan lembaga keuangan syariah ini juga mengalami pertumbuhan yang sangat baik ya. Karena tercatat dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat baik dengan pertumbuhan aset keuangan syariah itu mencapai 13,97%. Ini sangat luar biasa. Dari 1.287,65 triliun yang dari tahun sebelumnya hanya sebesar 1.129,77 triliun. Ini artinya meningkat sebesar 13,97% itu. Dan pasar modal syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah itu yang pertama sebesar 54,43%, kemudian perbankan syariah itu sebesar 38,03% dan juga IKNB syariah yang memiliki porsi sebesar 3,54%. Jadi pertumbuhan ekonomi syariah ini juga tidak karena memang banyak dukungan itu tadi ya dari pemerintah, kemudian juga masyarakat juga sudah mulai paham apa itu dengan ekonomi syariah itu kan dengan sistem yang memang tidak menyalahi aturan dan juga untuk kemaslahatan umat. Kemudian yang keenam itu pada tahun 2019 ekonomi global cenderung menurun akibat persaingan dagang atau perang dagang antara Amerika dan juga Cina, sehingga karena memang kedua negara itu adalah negara besar. Nah, kedua negara ini yang melakukan ekspor dan impor yang terbesar yang ada di dunia sehingga mereka melakukan penekanan harga gitu. Sehingga pada tahun 2019 ini ekonomi Indonesia cenderung mengalami penurunan gitu ya. Tapi dalam sistem ekonomi syariah kondisi ekonomi Indonesia tumbuh hanya 5,0%. Jadi lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,2%. Ya, jadi tahun 2018 5,2%, tapi tahun 2019 itu cuma 5,0%. Namun posisi Indonesia dalam Global Islamic Economic Indicator Score atau GIEI itu Indonesia berada di peringkat 5. Jadi untuk peringkatnya Indonesia mengalami peningkatan. Yang tahun sebelumnya itu hanya sekisaran 10 ya, peringkat 10 dunia untuk sistem ekonomi syariahnya. Tapi di tahun 2019 ini walaupun sedang mengalami penurunan untuk ekonomi Indonesia, tapi ekonomi Islam yang ada di Indonesia itu mengalami peningkatan untuk pemeringkatan, yaitu 5 besar di dunia begitu. Ya demikian untuk ringkasan ataupun penjelasan mengenai pertumbuhan atau perkembangan dari bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Kita berdoa bersama, kita berusaha bersama, semoga bank dan lembaga keuangan syariah akan membumi di dunia kita ini sehingga tidak ada lagi yang namanya riba, kemudian merugikan orang lain, tapi juga di sini kita saling membantu karena sistem ekonomi syariah yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat gitu kan, memakmurkan umat dan juga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan
yang tentunya untuk menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.